Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon bantuannya kepada Bapak yang ikut PMM untuk melakukan belajar bersama kami. Perkenalkan, saya Maria Ramadan, bisa dipanggil Leli. Dan saya Kero Aida, bisa dipanggil Kiki. Jadi kita ada program praktek untuk mengajar uji, operasi, dan mengambil videonya. Jadi nanti kita selanjutnya Bapak bisa perkenalan biar masuk. Ini pertanyaannya kayak gitu, nggak maju? Ya maju boleh. Ya saya jawab apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudi dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Sastra Indonesia dan semester 6. Halo, salam kenal. Salam kenal. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Mary Saragi. Saya dari jurusan Sastra Batak dari Universitas Sumatera Utara. Selamat kenal semuanya. Salam kenal, Mary. Sekali lagi terima kasih sekali buat Bapak M, Mbak Mary, dan Mbak Susi ini. Ambilnya masih. Oke, bisa dimulai. Untuk materi hari ini ada 2 elemen, menyimak dan belajar. Jangan tegang dulu. Emang bisa nggak? Mas aja. Fokus aja. Oke, Mbak. Dari kelompok 2 itu mendapat tema yaitu iklan tempat wisata. Jadi bagaimana dalam bahasa Jawa kita mengiklankan sebuah tempat wisata? Aslinya kelompok kita itu ada 4, tapi yang 2 itu satunya mengikuti MBKM dan yang satunya itu berbeda. Jadi hanya saya dan yang pertama ada elemen menyimak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio berbahasa Jawa yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Bisa disimak. Oh iya, mungkin Mbak Mari dan Mbak Sri mau menanyakan.
kita hanya merekam yang bahasa Jawanya saja. Bisa untuk dibaca, Mbak Mary jadi Jessica dan Mbak Sri jadi Ros. Kenapa Mbak Eka? Yang bahasa Jawa. Iya, yang bahasa Jawa. Iya. Iya, nggak apa-apa. Lur aku pengen dolanan isi bingung. Aku duwe panganan sing kondang lan gaya. Di pengenku dolan karo sinau. Ya, itu pas banget nih musim Rangga Warsito. Ana opo kue ing kon kan. Di museum Rangga Warsito ana bahan guna kelambi adat, wayang, gamelan, dan batik. Kue opo ngerti pamon nani. Ya, jelas ngerti museum kue ana ning Semarang. Ya wis lur ayo mangkat saya. Dari teksnya ada yang ditanyakan mungkin belum paham apa sih isinya. Semua. Mungkin kan tapi sudah membaca kayak ada sedikit-sedikit yang paham. Jadi kelas bahasa Indonesia ini. Jadi kan tadi menjelaskan kayak aku ingin main tapi bingung gitu, terus temannya dia ada saran gitu kan, terus mau main ke Museum Rangga Warsito. Jadi Museum Rangga Warsito itu ada di Semarang. Terus kan kita temanya tadi iklan tempat wisata. Jadi di Semarang di museum itu ada batik, ada benda-benda bersejarah, wayang, gamelan gitu. Terus ya itu seperti itu untuk mengiklankan sebuah tempat wisata menurut dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian untuk akhiran itu dialognya akhirnya Jessica dan Ross berangkat di hari Minggu pukul 9. Nah, tadi kan sudah mendengarkan audio dan sudah membaca teksnya. Terus kita mau memberi contoh soal untuk Mbak Mary dan Mbak Sri. Enggak apa-apa, ini kayak mbak-mbaknya penutur asing bisa menerima materi dari kita apa? Dan ini sudah ada bahasa Indonesianya kok. Itu tahu di sini. Cukup jawabannya aja. Apa mau saya share soalnya? Tapi dia nanti itu
Untuk ini sudah saya kirimkan. Kalau mau membaca lewat angkanya langsung bisa, kan tadi materinya ada di atasnya. Tadi kan yang contohnya, ini yang soal aslinya. Nomor 1, paragraf ing salebet ing pacelatan ini menika bahasa Indonesianya siapa nama tokoh dalam dialog di atas. Jawabannya itu. Iya, jawabannya. Misalkan ada kata-kata dari soal yang kurang, ada yang sulit, ini di bawahnya juga ada glosarium bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kayak ada pilihan jawaban kayak tabuh itu apa, di sini ada tabuh itu pukul. Kalau udah ini ada evaluasi dan bentuknya itu permainan tahu. Untuk soalnya aslinya ini kayak menentukan benar apa salah dari pernyataan ini sesuai dengan teks tadi audio. Kalau kan ini bentuk teksnya, kalau mau bentuk
Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan kaidah kebahasaan atau para sastra dan juga unggah-ungguh basa untuk menyampaikan informasi berupa gagasan pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari teks non sastra. Contohnya sendiri yaitu teks pawarta, reportase dan juga lain-lainnya. Materi utama dapat disimak video scan berikut. Dan itu tadi contoh percakapan antara Togen dengan siswa menggunakan bahasa Jawa. Ini adalah percakapan bentuk teks, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Bisa dibaca kembali yang sudah di-share tadi. Bentuk percakapan dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Terima kasih untuk Mbak Nindi, Mbak Siti, dan Mas meluangkan waktu untuk belajar bahasa Jawa. Meskipun ya bahasa Jawanya kita juga masih belajar Jawa. Dan silakan ada omongan yang kurang berkenan atau gimana atau masih salah untuk mengajarkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk arahan selanjutnya
rumah. Latihan pagi jam jam 10 saya sudah jam 10 sampai jam 12 ada kegiatan. Dulu sih lebih ke sama kelompok modul mau jemput teman itu saya jadi langsung latihan di rumah. Kalau kelompok modul gede karena kami juga box. Mungkin besok bisa dipercepat aja bagi pertemuan terakhir. Kan besok pertemuan terakhir kita. Biasanya begitu berpacaran kan jam 10 udah jam 8. Udah kita mulai dulu aja ya Mbak. Nanti mungkin Mbak Sri langsung join. Oke, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mary. Selamat bergabung kembali dengan kelompok kami dan belajar bersama pada pembelajaran bahasa Jawa bagi penutur asing. Di sini kita ada elemen membaca dan elemen menyimak. Nanti elemen membaca akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Ya, Mbak Kiki? Oke. Minta tolong juga untuk Mbak Mary bisa nanti ya ikut membaca kayak kemarin. Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mary. Bisa dimulai Mbak Kiki? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadi. Sebelumnya, selamat pagi Mbak Mary. Ayo Mbak. Saya sendiri aja sekarang. Nah, ini adalah elemen membaca yang dimana materinya itu lanjutan dari kemarin yang temanya iklan tempat pariwisata. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu membaca teks mengenai iklan tempat pariwisata. Nah, di sini terdapat materi mengenai video yang berisi tentang iklan pariwisata. Bisa di-scan ya Mbak Mary. Oh, selamat bergabung Mbak Sri Wahyuni. Langsung bisa mengikuti saja ya Mbak. Selamat pagi Mbak Sri. Ya Mbak Sri, kalau udah bisa langsung scan aja ini barcode yang sudah di-share screen. Baik, Mbak.
Mbak Sri dan Mbak Mary, apakah ada kendala dalam menyekan barcode? Udah bisa, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Langsung di-scan dan disimak ya, Mbak. Baik. Nanti coba rasain kayak mana nih. Nanti lanjut itu antar kita main game. Apa? Nama kula Ronald. Kula dolan menyang Candi Gedong Songo, Bandungan, Semarang. Dijenengi Candi Gedong Songo amargi jumlah cacahipun candi wonten songo. Sanesipun ugi wonten taman kaliyan pemandangan bukit. Menawi badhe mlebet kedah bayar tiket gangsal 12.000. Nah, itu tadi video dari hasil scan barcode yang ada di buku. Dari Mbak Sri atau Mbak Mary, ada yang paham mengenai isi dari video tadi? Apakah suara saya terdengar, Mbak Mary, Mbak Sri? Di saya suaranya putus-putus. Oh, putus. Nah, dari video tadi kan hanya menggunakan bahasa Jawa. Di buku sini sudah terdapat terjemahan dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Coba Mbak Mary baca teks yang ada di buku ini. Yang bahasa Jawa. Ya, yang bahasa Jawa. Nama kula Ronald. Kula doyan menyang Candi Gedong Sanga Bendungan Semarang. Diarani Candi Gedong Songo amargi jumlah cacahipun candi wonten songo. Sanesipun ugi wonten taman kaliyan pemandangan bukit. Menawi badhe mlebet kedah membayar tiket gangsal 12.000. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mary. Nah,
Jadi arti dari terjemahan bahasa Indonesia tadi, nama saya Ronald. Saya pergi ke Candi Gedong Songo, Bandungan, Semarang. Disebut Candi Gedong Songo karena jumlah candinya ada 9. Asal muasal dari nama Gedong Songo itu karena jumlah candinya ada 9 buah. Selain itu juga terdapat taman dan pemandangan bukit. Jika ingin masuk ke dalam, harus membayar tiket sebesar 15.000. Oke. Nah, di sini ada latihan membaca. Terdapat bacaan. Nah, coba sekarang gantian Mbak Sri. Bisa latihan baca. Bahasa Jawanya ya, Mbak. Liburan wingi aku nang Candi Prambanan. Ing kana aku ketemu turis Candi Prambanan tadi salah saiji papan wisata kang kondang ning kota Yogyakarta. Sakliyane dolan, ing kana uga bisa sinau babagan sejarah agama Hindu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sri. Ya, liburan wingi aku lunga ing Candi Prambanan. Ing kono aku ketemu turis. Candi Prambanan dadi salah siji papan wisata kang kondang ing kota Yogyakarta. Sakliyane dolan, ing kono uga bisa sinau babagan sejarah agama Hindu. Ya, jadi arti terjemahan dalam bahasa Indonesia sendiri, liburan kemarin saya pergi ke Candi Prambanan. Di sana saya bertemu turis. Candi Prambanan menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di kota Yogyakarta. Selain bermain, di sana juga bisa belajar tentang sejarah agama Hindu. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah belajar membaca. Sekarang lanjut ke latihan evaluasinya ya Mbak Mary dan Mbak Sri. Ya, teks yang sama. Ini tuh melengkapi bacaan yang rumpang. Dan jawaban sudah ada di bawahnya ya Mbak. Nah. Jangkepi teks rumpang ing ngandhap menika. Liburan wingi aku lunga ing Candi Prambanan. Ya benar weh. Nah, ing kono aku ketemu turis. Candi Prambanan dadi salah siji papan Wisata. ya bener papan wisata kang kondang ing kota Yogyakarta. ya di kota Yogyakarta. Sakliyane dolan ing kono uga bisa sinau babagan sejarah agama Hindu. Oke. Nah, jika masih ada yang belum paham mengenai arti-arti bahasa Jawanya, bisa dilihat di glosarium sini ya Mbak Mary dan Mbak Sri. Tadi dolan itu artinya main atau tamasya gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Mary dan Mbak Sri?
Nah, sekian paparan materi mengenai elemen baca. Lanjut materi menulis yang akan disampaikan oleh Mbak Lailia Kamalia. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kiki, Mbak Mary, dan Mbak Sri yang sudah mau bergabung bersama kami sampai hari pertemuan terakhir ini. Ya, ini elemen terakhir yaitu elemen menulis. Nah, karena elemennya menulis, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi nama-nama tempat wisata. Oke. Suara saya terdengar kan ya, Mbak? Terdengar, Mbak. Dengar. Oke. Lanjut, Mbak Kiki. Nah, kan temanya kan kemarin tempat wisata. Jadi, untuk yang elemen menulis ini, kita ada gambar tempat wisata dan yang ada di Semarang. Jadi, papan wisata ing kutha Semarang. Artinya, tempat wisata di kota Semarang. Sebenarnya masih banyak tempat wisata yang ada di Semarang, cuman yang kami perkenalkan dulu cuman 5. Yang pertama, ada Kota Lama, Dusun Semilir, Kuil Sampong, Candi Borobudur, ada yang keempat ada Candi Borobudur, yang kelima ada Pantai Marina. Nah, untuk yang Candi Borobudur ini sebenarnya ada di Kota Magelang, tapi kan untuk candi tadi udah dicontohkan yang Candi Gedong Songo itu. Nah, yang Candi Borobudur saya letakkan di sini. Ya, bisa diamati ya Mbak. Ini gambar tempat wisata Kota Lama, Dusun Semilir, Kuil Sampokong, Pantai Marina, dan Candi Borobudur. Nah, untuk evaluasi menulis, hanya untuk melengkapi kalimat yang rumpang seperti tadi untuk membaca. Nah, mari bersama-sama untuk melengkapi kalimat rumpang. Misalnya Mbak Mary dan Mbak Sri berkenan, nanti jawabannya bisa ditulis di room chat saja. Saya bacakan ya soalnya. Oh iya. Nomor 1, ini kan gambar Pantai Marina. Ya, aku lunga ing Pantai Marina titik-titik Kamis. Nah, aku pergi ke Pantai Marina titik-titik Kamis. Jadi pilihan jawabannya ada di bawahnya. Yang pas untuk melengkapi kalimat tadi, menurut Mbak Sri, yang mana? Mbak Sri mungkin ada kendala karena out dari Zoom. Mbak Mary bisa melengkapi? Aku pergi. Iya, benar sekali Mbak Mary. Jawabannya adalah dino. Ya, karena itu tulisannya dina, jadi di dalam bahasa Jawa kita membacanya dino. Betul, 100. Mbak, maaf.
Ya, Ini Sri nge-WA katanya dia lagi ke toilet, perutnya sakit lagi, jadi izin ke toilet. oh iya iya. Oh iya Mbak, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau Mbak Sri tidak kuat, ya istirahat saja. Iya, saya jadi juga nggak enak karena Mbak Sri lagi sakit, Mbak Mary juga ya. Oke deh, bisa dilanjut ya Mbak. Saya bacakan, apa Mbak Mary yang mau membaca soal nomor 2 yang gambar kuil Sampokong? Nalika mengerti Imlek, Mei lunga menyang Sampokong mobil. Ya, jadi ketika memperingati Imlek, Meme pergi ke Sampokong mobil. Kira-kira jawaban yang pas apa Mbak? Numpak. Iya, betul. Karena sudah ada translate-nya jadi mudah ya Mbak. Karena kan kita juga apa ya, belajarnya dari dasar dulu dan ada translate-nya supaya lebih mudah. Kalau misalkan nggak ada translate-nya ya itu kayak oh, benar ya. Itu, Pak. Jawabannya numpak itu dalam bahasa Jawa itu naik. Jadi bahasa Indonesianya naik, bahasa Jawanya numpak. Misal Mbak Mary mau pergi ke gedung B8, berarti kan Mbak Mary lunga ing gedung B8 titik-titik BRT gitu mungkin. Berarti numpak BRT. Numpak naik itu sama. Baik, Mbak. Oke, lanjut. Untuk Candi Borobudur ono titik-titik Magelang. Kira-kira jawabannya apa, Mbak? Ing, iya. Nah, ing itu kan artinya di. Jadi Candi Borobudur ada di Magelang. Misal aku lunga ing pasar gitu. Jadi aku pergi ke pasar. Bisa bisa. Kalau konteksnya Candi Borobudur itu kan tempat. Jadi Candi Borobudur ada di Magelang. Di ing tempat letak itu bisa juga. Sesuai konteks ya, sama seperti bahasa lainnya. Lanjut untuk yang keempat itu kan gambar Dusun Semilir. Jadi di Dusun Semilir itu ada banyak wahana, ada pemandangan, ada apa ya, kayak perosotan gitu, juga ada wahana lain banyak. Aku juga belum pernah ke sana soalnya ini tempat wisata yang tergolong agak baru sih di Semarang. Tempatnya ada di Bandungan. Ya. Soalnya Basuki plesir ing Dusun Semilir ing wektu kira-kira apa Mbak jawabannya? Awan. Iya. Nah, kalau di bahasa Indonesia awan itu kan yang di langit ya, Mbak? Iya. Ya, tapi kalau di bahasa Jawa awan itu siang. Jadi misal awan-awan panas gitu. Jadi bahasa Indonesianya siang-siang panas. Padahal kalau di bahasa Indonesia kayak wagu apa ya, nggak pantas gitu, awan-awan panas.
Masa awannya yang panas, kan matahari yang panas ya biasanya. Kalau di bahasa Indonesia jadi malah kayak nggak nyambung gitu. Soal nomor 5 tuh gambar kota lama. Andi titik-titik kota lama dino minggu wingi. Jawabannya yang terakhir apa, Mbak? Andi titik-titik pergi kota lama hari Minggu kemarin. Untuk Mbak Sri ini nggak apa-apa untuk dilanjut. Misal nggak kuat, nggak apa-apa, istirahat saja. Saya jadi nggak enak, Mbak Sri. Nggak apa-apa Mbak, bisa kok. Oh, oke. Berarti ini di kamar ya posisinya ya? Iya Mbak. Ini tinggal nomor 5. Andi titik-titik kota lama dino minggu wingi. Yang pas untuk melengkapi kalimat yang nomor 5 ini kira-kira apa, Mbak? Tadi kan lungo belum, ing sudah, awan sudah, dino sudah, menyang belum, numpak sudah. Berarti antara lungo dan menyang yang kira-kira pas yang mana? Andi, misal Andi lungo kota lama kan nggak pas. Andi pergi nggak ada sambungannya. Berarti yang pas Andi menyang kota lama dino minggu wingi. Andi ke kota lama dino minggu wingi. Hari Minggu kemarin gitu. Selanjutnya Mbak Kiki. Oke, untuk glosarium ya seputar tadi yang kalimat di atas tersebut. Lungo pergi. Jadi kalau Mbak Sri mau ke toko apa beli apa ya? Beli sabun. Mbak Sri lungo ing toko warung gitu. Mbak Sri pergi ke warung. Nah, untuk plesir itu tamasya. Plesir bisa, dolan bisa. Wingi kemarin. Mengeti itu memperingati. Nah, kalau naliko itu bahasa Indonesianya ketika. Oke, sudah sih untuk yang elemen menulisnya hanya cukup di sini saja. Mungkin dari Mbak Sri atau Mbak Mary ada yang ditanyakan mengenai elemen menulis tadi seputar materi? Ing itu tadi dibacanya apa Mbak? Gimana? Yang ing itu dibacanya kayak mana sih Mbak? Oh, dibacanya ing. Ing boleh, ing boleh. Oh, makasih Mbak. Oke, terima kasih. Candi Borobudur ono ing Magelang. Misal Candi Borobudur ono ing Magelang juga nggak apa-apa. Karena ing itu kayak logat per daerah gitu. Tergantung daerahnya mana. Kalau daerah saya kan Kendal samping Semarang itu ing. Tapi kalau yang apa kayak Kebumen itu
biasanya ing. Iya. Mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Menurut Mbak Mary dan Mbak Sri, mengikuti belajar bersama kami tentang awas wisata ini, kemarin elemen menyimak sampai elemen menulis, pesan-pesannya boleh ditulis di room chat, Mbak. Soalnya nanti biar ada kenang-kenangan gitu. Baik, Mbak. Oke. Dengar please, apa nanti ini pertemuan minggu besok akan libur. Kalau mau main ke asrama bisa nggak? Ya dulu record. Iya nanti. Misal pas pembelajaran kemarin, nggak apa-apa ditulis aja kalau misal saya dan Mbak Kiki pembelajarannya agak krik-krik atau kurang 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 komunikatif atau kurang apalah, atau masih monoton, atau bahasa Jawanya dan bahasa Indonesianya kurang apa, kita sangat menerima saran dari Mbak Mary dan Mbak Sri karena kita juga masih belajar dan sangat berharap banyak sarannya. Karena jarang sekali kan kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang apalagi di luar Jawa kan nggak tahu ya. Paling ya kalau di sini kan kenalannya cukup sampai Jawa Tengah. Apalagi saya yang notabene nggak pernah main-main jauh, jadi anak rumah gitu. Ini Mary mengirim pesan-pesannya. Itu juga. Tak asli bisa. Mungkin itu yang disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Saya Dambi pesan-pesan dari Mbak Sri. Cerita mungkin
pengalaman di Jawa selama dari lahir sampai sekarang. Ki, Iya, baik. Terima kasih Mbak Sri dan Mbak Mary. Ya, kalau mau belajar lebih dalam lagi, bisa menghubungi kami ya Mbak. Ya, sama-sama belajar gitu. Jangan kapok-kapok ya Mbak. Mbak, namanya itu Mbak Laila apa Mbak Lili, Mbak? iya. Kenapa Mbak Sri? Mau nanya Mbak, untuk nama Mbak satunya Mbak Laila apa Mbak Lili? Lailia. Oke. Namanya Lailia, tapi sering dipanggil Laili biar gampang dan cepat gitu. Laili juga bisa Mbak. Terserah suka-sukanya Mbak mau manggil apa, yang penting Laili gitu. Oke, terima kasih Mbak Mary, Mbak Sri karena sudah menyempatkan banyak waktunya untuk belajar bersama kita. Eh, Sebenarnya kita juga disuruh untuk mengambil video bagaimana testimoni dan kesan pesan dari mahasiswa PMM dan ya selama belajar bagaimana gitu. Tapi karena kita dari Zoom, ya tidak apa-apa, ini lewat Zoom saja kan bisa direkod. Makanya tadi Mbak Kiki merekod ya. Mungkin kesan pesan Mbak Sri dan Mbak Mary mau apa ya, ditranslate ke bahasa Jawa. Nanti dibarengi sama Mbak Kiki untuk mentranslate ke bahasa Jawa. Kalau misal seneng apa gimana. Soal Boleh, ini Mbak. masih di-record, Mbak? Oh iya. Gimana Mbak Sri? Boleh ditranslate ke bahasa Jawa, Mbak? Oh iya. Ya boleh. Boleh. Eh, untuk kesan-kesannya Mbak Mary, belajar bahasa Jawa dengan topik tempat wisata ini sangat menarik dan seru, khususnya bagi saya sebagai penutur asing yang bukan orang Jawa. Belajarnya seru Mbak, karena dibarengi video dan permainan gitu. Oke, terima kasih Mbak Mary. Untuk translate-nya ya kurang lebih seperti ini. Sinau itu kan belajar. Sinau basa Jawa kanthi topik papan wisata iku
sangat apa ya? Sangat itu berarti eh ya pol gitu, menarik pol gitu. Lan seru khususnya kanggo aku, khususnya bagi saya sebagai penutur asing. Berarti khususnya kanggo aku sing dudu orang sing dudu wong Jawa asli dan ya luar Jawa penutur asing gitu. Intinya khususnya kanggo aku sing udu wong Jawa. Mungkin seperti itu. Oh ya, yang bawahnya karena dibarengi video dan permainan. Sinaune seru Mbak, amarga dibarengi karo video lan permainan. Yang dolanan, game lah. Karena ya kalau misalkan soal biasa nanti takutnya bosen. Makanya kemarin kan banyak scan barcode. Ya begitulah translate dari kesan-kesan Mbak Mary, Mbak Sri, Mbak Mary. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak. Ya untuk kecil. Ya, baik. Saya mau translate yang punya Mbak Sri ya. Nah, di sini Mbak Sri, saya Sri Wahyuni sangat senang dan antusias dalam belajar bahasa Jawa ini karena memang baru disinilah saya bisa belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa, penggunaan yang tepat dan pengucapan yang bagus. Ya, meskipun belum bisa sekarang, tapi saya juga akan mendengarkan penutur asli bahasa Jawa. Untuk Mbak Lailia dan Mbak Kiki, terima kasih karena sudah mengajari kami bahasa Jawa. Dari cara penjelasannya sudah bisalah jadi guru nantinya. Amin, amin, amin Mbak. Terima kasih. Good job Mbak. Ya. Nah, di sini saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa tentang pesan-pesan dari Mbak Sri ya. Nah, saya Sri Wahyuni. Aku Sri Wahyuni. Senang banget lan antusias ing sinau basa Jawa ini. Sinau basa Jawa iki amarga emang ing nengkene aku sinau sithik-sithik babagan basa Jawa. Penggunaan penggunaan kang bener lan api pengucapane. Ya meski durung bisa saiki nanging aku arep ngrungokke wong ngomong asli basa Jawa. Nah, lalu untuk Mbak Lailia dan Mbak Kiki, kanggo Mbak Lailia dan Mbak Kiki matur nuwun amarga sampun marai kami basa Jawa. Saka penjelasan wis lah dadi guru mengkone. Ya amin. Good job Mbak. Good job bagus Mbak. Amin. Terima kasih. Doa baik semoga kembali kepada Ya, Mbak. orang Terima kasih. Doa baik Mbak kembali. Sri dan Mbak Mary. Amin. Terima kasih. Terima kasih banget Mbak. Partisipasi dan antusias Mbak Sri dan Mbak Mary. Terima kasih Mbak, dan maaf juga nggak bisa berhadir ke kampus karena kan sakit. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Semoga lekas Semuanya Mbak. Lekas sembuh. Oh iya, sebetulnya
Kita itu sudah menyiapkan apa ya? Kenangan. Kan, tapi apakah diperbolehkan kalau kita Datang ke asrama, ketemu gitu Mbak. Aslinya tuh mau tadi. Tapi karena belum bisa bertemu langsung ya jadi pertemuan selanjutnya Mbak. Mbak Kiki sangat-sangat mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sampai bertemu lagi di kampus, nanti saya dikabari. Oke? Oke Mbak, izin lihat ya Mbak. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, Mbak, makasih banyak ya Mbak. Maaf merepotkan jadi Zoom. Ya enggak lah, enggak. Kamu ya semangat. Makasih ya Mbak. Ya, dadah.